Kerjasama, kami kerjasama. Memotong, mengukur, Ketuklah, tuturlah. seperti itu. Tugas kami berlainan, bekerja sama. Semuanya memperbaiki. Kali ini kita akan membuat database tentang skema apotek, yang dimana di dalamnya itu ada 13 tabel. Yang pertama ada tabel detail obat, yang kedua ada detail retur, yang ketiga ada kategori obat, yang keempat ada nomor telepon pasien, yang kelima ada pegawai, nomor telepon pegawai maksudnya, yang keenam ada obat, yang ketujuh ada pasien, yang kedelapan ada pasien BPJS, yang kesembilan ada pasien no BPJS, yang ke-10 ada pegawai, yang ke-11 ada pembayaran, yang ke-12 ada retur, yang ke-13 ada resep. Oke, pertama-tama kita nyalain dulu Apache dan SQL-nya. Di sini saya sudah menyala. Lalu kita buka CMD. Nah, di sini kita ketik MySQL. Bisa kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke database MariaDB. Namun di sini kita akan membuat database baru, yaitu dengan perintah create database skema apotek tikoma. Lalu di sini kita akan memakai database yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini kita sudah memakai database yang tadi. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabel pasien terlebih dahulu, karena di sini saya ke bagian tabel pasien, nomor telepon pasien, nomor pasien BPJS dan pasien non BPJS. Oke, pertama-tama kita akan membuat pasien dulu dengan perintah create table pasien. Di dalamnya itu ada, kita enter pasien in 10 lalu ada nama, menggunakan voucher sebanyak 20. Lalu ada alamat, voucher
20. Lalu ada pekerjaan. Dengan kaca 20. Dan ada KTP. Gunakan in 12. Ulang lagi ketik koma dan enter. Wah, error. Start ngomong lagi deviation version ngomong. Sorry. Kita ulang lagi dari awal. Dari ini. Angkat dari awal. Apakah saya ada yang tipe atau gimana? Oh. Kayaknya. Sebentar. Nampaknya saya ada tipe di bagian primary. Penyimpanan nampaknya. Maaf. Kita ulang lagi. Nah, sudah ada. Kita cek di PHP My Admin apakah sudah ada tabel tersebut. Kita ke skema apotek. Lalu pencet lainnya. Di sini ada desainer dan ada sini ada skema pasien, tabel pasien. Sorry. Untuk yang kedua itu kita akan buat tabel pasien PJS. Oke, angka pertama itu sama seperti yang tadi di atas.
Kita create table pasien BPJS. Kita enter, lalu kita buat pasien in ada pasien in ininya kita not sorry besar kecil kata ininya tergantung dari device kalian juga ya, jadi bisa kecil bisa besar, namun di device saya itu besar. Kita lanjut, lalu ada case menggunakan in, kita kasih 5 lalu untuk kita nyambung di sini kita akan menyambungkan si tabel pasien sama pasien non BPJS menggunakan origin file. Dan kurung no pasien tutup kurung appearance pasien buka kurung pasien tutup kurung 2 kali di command enter. Waduh, error guys. Apakah di sini saya ada yang typo? No pasien. Jengkai no pasien. Tak dulu ya. Sepertinya kita ada yang typo. Oh iya, typo di sini. Nah,
kita lihat lagi ke ini PHP My Admin, kita refresh, dan ada di sini si pasien sama pasien BPJS itu berrelasi. Dan untuk selanjutnya kita akan membuat tabel pasien BPJS. Itu sama, tidak beda jauh dengan yang tabel sebelumnya. Di sini kita menghapus beberapa bagian saja. Lalu ada pasien juga. Ada BPJS menggunakan IN sebanyak 16. Ada jenis BPJS IN juga sebanyak 2. Dan yang terakhir itu sama seperti yang ini, enter. Dan kita refresh lagi, dan di sini sudah terrelasikan dua tabel ini. Dan terakhir saya akan membuat tabel nota pasien. Nota pasien itu ada nama telepon pasien. Oke, kita enter yang dimana itu ada pasien, lalu ada nomor telepon menggunakan IN, dan ini kita pakai 12, koma, enter, dan enter. Oke, udah beres. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita rapihan dulu supaya enak dilihat. Sekian dari saya, dan sisa tabelnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan tugas dengan membuat 2 buah tabel. Yang pertama adalah kita cek dulu apakah sudah tersedia database-nya atau belum. Show database. Berhubung database di sini sudah ada, maka kita langsung gunakan saja use skema apotek. Lalu di sini kita bisa langsung membuat tabel pertama dengan cara table dengan nama pegawai. Lalu kita masukkan isinya. Yang pertama ada ID pegawai dengan tipe integer, primary key. Lalu ada nama varchar dengan limit 30. Selanjutnya ada alamat menggunakan varchar juga dengan limit 30. Kemudian ada jabatan, kita menggunakan char dengan limit 10. Ini apa ya? Lalu yang terakhir ada nomor KTP dengan variabel integer, tutup.
Oke, karena tabel pertama sudah dibuat, jangan lupa untuk cek. Setelah seperti ini, maka kita bisa lanjutkan untuk tabel kedua. Create table dengan nama hotel pegawai. Untuk yang pertama, ini memiliki kesamaan dengan tabel pertama, yaitu ID pegawai, manager, dan primary key. Yang terakhir ada nomor telepon dengan variabel integer. Setelah seperti ini, maka kita bisa langsung relasikan dengan foreign key. Masukkan kesamaannya ada di mana, yaitu ID pegawai. Lalu kita cari referensinya di tabel pertama, yaitu menggunakan references pegawai. Lalu cari yang sama, yaitu ID pegawai. Setelah tabel tersebut dibuat, maka jangan lupa cek kembali. Maka sudah jadi 2 tabel dalam satu database. Selanjutnya saya serahkan ke tabel berikutnya. Create table receipt. Kemudian di sini kita akan menuliskan file field receipt. Kemudian tipe datanya integer, limitnya 10, enter. Mau pasien, tipe data integer, limitnya 10, enter. Tanggal resep integer, kurung tutup, titik koma, enter. Nah, setelah kita membuat tabel resep, kemudian kita akan lanjut membuat tabel detail obat. Create table detail obat. Kurung buka, enter. Jumlah Oke. Lanjut membuat tabel pasien. Create tabel pasien.
kita akan membuat tabel pembayaran. Oke. Nah, lalu saya akan memasukkan di cut. Nah, sekarang saya akan mengecek dulu ya, apakah tabelnya sudah masuk dalam database atau belum, dengan mengetikkan desk databases ini. Oke. Nah, ini adalah tabel yang telah kita buat, tabel resep, detail obat, pasien, dan tabel pembayaran. Nah, kemudian kita akan membuat foreign key, maksud saya kita akan masukkan primary key ke dalam tabel resep dengan mengetik alter table resep at primary key no pasien primary key no resep. Whatever. Oke, done. Kemudian kita akan melihat tabel ini dalam bentuk relasi dengan cara membuka aplikasi SMPP, lalu kita pergi ke admin. Ya, di sini ini udah ada. Kita reload dulu. Nah, pergi ke skema apotik, lalu ketik, lalu klik designer, dan ini adalah tampilan dalam bentuk relasi namun belum disambungkan ya. Kemudian kita akan kembali lagi ke MySQL. Oke, baik, mungkin kita akan menambahkan primary key juga pada tabel detail obat. Lalu kita akan membuat relasi ya, antara no resep yang ada di tabel resep sama yang ada di tabel detail obat dengan mengetikkan alter table resep obat.
Oke, done. Oke, kemudian kita akan menambahkan primary key juga pada tabel pasien. Maksud saya akan menambahkan primary key pada tabel pembayaran di ID bayar, outer table pembayaran. Oke. Kemudian kita akan membuat relasi dengan mengetikkan outer table receipt add reagen lagi ID bayar ID bayar save. Itu obat tujuh 10 obat save. Outer table pembayaran add key ID bayar references resep ID bayar pembayaran
Oke, kemudian kita akan ke tabel pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel obat dengan menuliskan create label obat. Jangan lupa kurung buka, enter. Untuk field pertama ada kode obat, nanti data integer, limitnya 5. Kita akan menjadikannya primary key, maka dari itu not new lalu primary key. Lalu ada ID kategori, ID underscore kategori, nanti data integer, limitnya 5, koma. Lalu ada merek obat dengan tipe data ini, dan tipe data voucher, limitnya 5. Lalu harga satuan dengan tipe data integer, limitnya 10. Lalu ada dosis dengan tipe data integer, ralat dengan tipe data voucher, limitnya 10. Lalu yang terakhir ada jumlah dengan tipe data integer, limitnya 10. Jangan lupa kolom tutup dan titik 2. Tabel obat berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel kategori obat dengan mengetikkan create tabel kategori underscore obat. Jangan lupa kurung buka, lalu enter. Yang pertama ada ID kategori, dengan tipe data integer, limitnya ada 5. Lalu kita akan menjadikannya sebagai primary key yang not null, lalu primary key, titik koma. Lalu setelah itu ada nama dengan tipe data voucher,
dengan limit 10, koma. Lalu ada kategori dengan tipe data varchar, limitnya 10. Lalu yang terakhir keterangan dengan tipe data varchar, limitnya 10. Jangan lupa kurung tutup, titik koma, enter. Tabel kategori obat selesai untuk dibuat. Lalu setelah itu kita akan membuat tabel detail obat dengan cara create tabel detail underscore obat, buka, enter, id underscore detail obat, dengan tipe data integer, limitnya ada 5. Lalu kita akan menjadikannya sebagai primary key dengan cara new, lalu primary key, koma, enter. Lalu no receive dengan tipe data integer, dengan tipe data integer, lalu limitnya ada 5. Jangan lupa koma. Lalu ada subtotal dengan tipe data integer, limitnya 10. Lalu jumlah dengan tipe data integer, limitnya 10. Lalu yang terakhir adalah kode obat dengan tipe data integer, limitnya 5. Jangan lupa kurung tutup dan titik koma, lalu tekan enter. Tabel detail obat berhasil dibuat. Di sini kita akan mengecek tabelnya satu-satu. Yang pertama kita akan mengecek tabel detail obat, tabel obat dengan memasukkan perintah base obat, lalu titik koma, tekan enter. Nah, di sini kita akan menjadikan ID kategori menjadi foreign key. Maka dari itu kita perlu memasukkan keyword alter table obat karena kita sedang berada di tabel obat. Lalu add foreign key, kita masukkan fieldnya yang yaitu ID kategori dan referensinya ke tabel kategori obat, kategori underscore obat dengan fieldnya yakni ID kategori, titik koma, enter. Foreign key berhasil dibuat. Kita coba cek kembali dengan memasukkan perintah base obat, titik koma, enter. Untuk label obat sesuai dengan ketentuan yang ada di soal, selanjutnya kita akan mengecek ke detail obat dengan cara memasukkan keyword detail underscore obat, jangan lupa titik koma, lalu tekan enter. Di sini menurut soal yang menjadi foreign key-nya itu yang pertama ada kode obat,
Lalu yang kedua ada nomor resep. Maka dari itu kita akan menyelesaikannya satu persatu. Kita memasukkan keyword alter table, detail obat terlebih dahulu, detail underscore obat, jangan lupa enter. Lalu setelah itu add foreign key, kode obat, jangan lupa kurung buka, kode obat kurung tutup, dan referensinya ke obat kurung buka, kode obat kurung tutup, titik koma, enter. Lalu ulangi lagi alter table detail obat, lalu kita ganti yang tadinya fieldnya itu kode obat menjadi nomor resep, dan referensinya merujuk ke resep dengan field nomor resep, lalu tekan enter. Setelah itu cek kembali dengan menggunakan keyword detail underscore obat, titik koma, enter. Selanjutnya kita akan mengecek tabel kategori obat dengan menuliskan perintah atau keyword kategori underscore obat, jangan lupa titik koma, lalu tekan enter. Nah, di sini kita kan udah membuat beberapa tabel, tapi kecuali pembayaran, retur, sama detail retur ya. Nah, sekarang kita bakalan mencoba membuat tabel pembayaran, retur, dan detail retur sesuai dengan apa yang ada di tampilan sebelahnya, dan juga membuat relasi foreign key dan primary key antara tabelnya ya. Pertama kita coba buat dulu pembayaran. Kita bakal deklarasikan bahwa field tersebut merupakan primary key atau foreign key-nya setelah kita mendefinisikan semua field-fieldnya ya. Bisa juga di alter table selanjutnya, atau bisa juga di misalkan membuat tabel. Biar tidak terlalu repot, kita bakal mendefinisikan primary dan foreign key-nya setelah pembuatan table ya. Nah, ini merupakan tampilan struktur tabel pembayaran. Kita coba tambahin primary key untuk ID bayar dan foreign key untuk ID pegawai yang referensikan field ID pegawai di tabel pegawai. Lakukan ini satu persatu ya. Nah, setelah itu kita coba tampilkan strukturnya.
Nah, hasilnya kalau kita namain primary key ke field ID bayar, hasilnya muncul key free sama bahwa field tersebut membolehkan nilai nolnya berubah dari yes jadi no. Nah, selanjutnya kita membuat jadi pegawai sebagai foreign key. Nah, ini dapat kita coba referensikan tabel pegawai. Nah, setelah itu kita coba tampilkan struktur tabel pembayaran. Nah, kalau muncul key mul di field ID pegawai, baru itu Anda telah menambahkan origin key ke fieldnya. Nah, setelah itu kan kita coba lihat ke tabel resep. Nah, itu ada field ID bayar yang mereferensikan ID bayar di tabel yang kita baru buat dan rubah. Kita coba cek dulu struktur tabel resepnya. Nah, kita tinggal tambahkan orange key ke field ID bayar. Nah, jika berhasil ya sampai ini, setelah itu kita realkan struktur tabel resep. Selanjutnya kita membuat tabel retur dan detail retur ya. Nah, kita coba buat dulu tabel retur karena tabel itu tidak ada foreign key, hanya cuma primary key. Nah, gitu. Karena tabelnya simple ya, kita bisa mendefinisikan primary key-nya saat pembuatan tabel ya. Nah, kalau berhasil untuk tampilan ini, setelah itu kita coba mengecek struktur tabel retur. Nah, setelahnya kita membuat tabel detail retur. Nah, di sini kan terdapat dua field, itu dua-duanya mereferensikan tabel yang berbeda. Kita bisa mendefinisikan foreign key di saat pembuatan tabel juga ya. Tentu saja kita bisa definisikan primary key dan foreign key ke field yang sama. Detail. Nah, di sini kalau jika terjadi error, kita coba cek dulu struktur tabel detail obatnya. Atau kita sebaiknya membuat foreign key setelah definisi tabel detail retur.
Nah, berhasil muncul tampilan ini kita setelahnya coba menampilkan struktur tabel detail retur ya. Nah, ini merupakan caranya kita untuk membuat tabel retur, detail retur, dan pembayaran, serta membuat asosiasi yang tepat antara tabel yang telah dibuat dengan tabel yang kita buat sesuai dengan gambar di sebelah. Sekian dari itu, terima kasih.